Bahkan kecemburuan Hafsah binti Umar ini luar biasa, sampai-sampai ya Rasulullah ya, dia kisahkan pernah ingin menceraikan Hafsah. Tapi kemudian malaikat Jibril membela Hafsah dengan mengatakan, "Ya Muhammad, jangan engkau ceraikan Hafsah." Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtarah minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi dzi khisalin atirah wa ala alihi wa ashabil bararah. Kita masih di program wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Kita akan mengupas sejarah hidup Bunda Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Hafsah ini adalah seorang sahabiah, putra sahabat, ya. Seorang sahabiah, putra sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kehadiran sosok Hafsah dalam bentangan sejarah sekaligus menafikan riwayat bahwa Umar bin Khattab dikabarkan pernah membunuh, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jadi riwayat yang berkembang begitu luar biasanya Umar, dia dikisahkan pernah membunuh, ya, mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Dan ini terbantahkan dengan adanya sosok Hafsah. Mengapa? Sebab Hafsah ini, jamaah rahimakumullah, dia lahir sekitar 5 atau 6 tahun sebelum kenabian. Jadi Hafsah ini lahir sebelum Nabi mendapatkan wahyu, di era jahiliyah. Artinya kalau Umar betul ya, tidak suka dengan anak perempuan, maka Hafsah ini akan menjadi korban. Satu. Yang kedua, kalau kita kejar siapakah wanita yang dibunuh oleh Umar bin Khattab, itu nggak ada riwayatnya. Tidak disebutkan namanya. Artinya bisa dipastikan berita bahwa Umar bin Khattab pernah membunuh, mengubur anak perempuan hidup-hidup adalah informasi yang hoax. Bahkan bisa terindikasi merupakan cara pihak tertentu untuk membunuh karakter Sayyidina Umar bin Khattab yang mulia. Hafsah binti Umar, ya. Dia menikah pada usia muda dengan seorang laki-laki dari kabilah Sahmi yang namanya Khumais bin Hudzafah Sahmi. Dan hal ini mengingatkan kepada kita seorang sahabat yang juga namanya Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Mungkin suatu saat kita akan bahas khusus tentang sosok Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini yang pernah dicium oleh keningnya oleh Umar bin Khattab saking begitu luar biasa penghormatannya. Nah, Khunais bin Hudzafah Sahmi ini ya, merupakan pasangan yang muda yang menikah dengan Hafsah, dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa jika tidak ada halangan, jika tidak ada yang ditunggu, maka menikah pada usia muda ketika mereka sudah siap ini juga bukan merupakan hal yang terlarang. Namun qadarullah ketika Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan kaum muslimin juga hijrah termasuk Hafsah binti Umar, Khunais ya, atau Khumais binti Hudzafah Sahmi ini meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia. Ada mengatakan meninggalnya di perang Badar, ya, dan atau ada mengatakan setelahnya. Tapi yang pasti setelah perang Uhud, ya, datang setelah selesai masa iddah Hafsah binti Umar ini, artinya suami meninggal dan sudah berlalu 4 bulan 10 hari. Umar segera mendatangi Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, kata Umar, wahai Abu Bakar, ini anakku Hafsah, janda, suaminya meninggal dan sudah selesai masa iddahnya. Kalau engkau mau, silahkan kau nikahi. Ya, Abu Bakar no comment, tidak menjawab apa-apa, tidak menolak, tidak juga mengiyakan. Ya, lalu Umar bin Khattab mendatangi Utsman bin Affan. Ya Utsman, ini anakku Hafsah, janda. Ya, dan engkau duda. Kita tahu Utsman belum lama kehilangan istrinya, yaitu putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah.
Ruqayyah binti Rasulullah ya. Engkau duda dan anak ini janda. Kalau engkau mau, silakan kau nikah. Apa kata Utsman bin Affan? Ya Umar, wahai Umar, fi ayyami hadhi, hari-hari ini kata dia, saya belum berpikir untuk menikah. Ini teknis cara menolak yang halus. Intinya Pak Utsman ya, tidak mau atau tidak menerima tawaran Umar bin Khattab. Maka di tengah kegalauan, kegelisahannya, tidak mendapatkan jawaban yang positif dari Abu Bakar dan Utsman bin Affan, maka Umar bin Khattab datang ketemu Rasulullah, mendatangi Rasulullah. Kata dia, ya Rasulullah, anak saya ini Hafsah janda. Saya tawarkan kepada Abu Bakar, no comment. Saya tawarkan kepada Utsman, katanya belum mikir nikah. Ya. Maka Rasulullah dengan bijak sambil tersenyum mengatakan, ya Aba Hafs, wahai Umar, jangan khawatir. Sungguh anakmu Hafsah ya, akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Utsman. Dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Ya, dan sejarah kemudian mencatat jemaah bagaimana Hafsah ini akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW dan Utsman akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya yaitu Ummu Kulsum selepas wafatnya Ruqayyah. Maka jadilah Hafsah binti Umar ini menjadi istri baginda Rasulullah dengan hikmah, dengan tujuan untuk menjalin kekerabatan dengan kabilah Bani Adi, yaitu keluarganya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernikahan Rasulullah dengan Hafsah ini penuh dengan pernak-pernik kisah yang luar biasa. Ya. Dan termasuk juga kisah kecemburuan antar istri Rasulullah SAW. Dan kita tahu istri-istri Nabi adalah manusia. Dan salah satu karakter menonjol dari seorang wanita adalah sifat cemburunya yang tidak bisa dikendalikan. Dan termasuk juga Hafsah binti Umar ini. Bahkan kecemburuan Hafsah binti Umar ini luar biasa. Sampai-sampai ya, Rasulullah dikisahkan pernah ingin menceraikan Hafsah. Tapi kemudian malaikat Jibril membela Hafsah dengan mengatakan, ya Muhammad, jangan engkau ceraikan Hafsah. Fa innaha qawwama was-sawwama. Karena dia adalah orang yang qawwama, sangat kuat beribadah. Ya, qawwam, ya, sangat rajin sholat malam. Was-sawwama, dan rajin juga berpuasa. Akhirnya Nabi tidak menceraikan Hafsah. Kendati demikian kita tetap menemukan banyak sekali kisah-kisah pernak-pernik Rasulullah SAW dengan Hafsah ini terkait dengan istri-istri beliau yang lain. Nah, bagaimana hubungan Hafsah binti Umar ini dengan Aisyah? Bagaimana hubungan Hafsah binti Umar ini dengan Safiyah binti Huyai dan istri-istri Nabi yang lainnya? Kita akan bahas setelah yang berikut. Kita masih di program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Kita sedang bicara tentang Hafsah binti Umar yang merupakan sahabiah dan istri Rasulullah SAW. Ada kisah menarik tentang kecemburuan istri-istri Nabi ini yang kemudian menyebabkan turunnya surat At-Tahrim. Dikisahkan suatu saat Rasulullah SAW datang ke rumah salah seorang istrinya, Zainab binti Jahash. Agak lama. Ya, beliau berada di rumah Zainab binti Jahash ini. Dan oleh Zainab binti Jahash, Rasulullah ditawari, dijamu dengan madu. Ya, sehingga ketika pulang, bibir Rasulullah SAW ini masih menyisakan cairan-cairan madu. Ya. Nah, disinilah Hafsah dan Aisyah ingin menggoda Rasulullah SAW, tapi keterlaluan. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bersepakat, gitu kan, dengan Hafsah. Sebelum bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, mereka sudah sepakat. Nanti kalau Nabi datang, ya, ketemu engkau ya Hafsah, kata Aisyah, katakan bahwa yang di bibirnya itu bukan madu. Itu adalah maghafir. Jadi sebuah tanaman yang jelek lah gitu ya, entah bau atau apa. Jadi dia ingin mereka berdua ini sepakat kira-kira ingin meruntuhkan reputasi dari Zainab. Jadi Zainab itu bukannya memberikan madu kepada Rasul, tapi memberikan semacam buah maghafir ini tadi. Saya juga nggak tahu sejenis apa buah maghafir. Mungkin teman-teman bisa searching nanti bentuk seperti apa. Nah, ketika Nabi tiba atau ketemu dengan Hafsah menyampaikan hal yang sama. Itu bukan madu ya Rasulullah, itu maghafir. Nah, Nabi bingung. Orang dia dikasih madu ya.
Maka ketika Rasulullah ketemu Aisyah juga sama, ya. Nabi kaget, kok sama gitu kan? Antara Aisyah dengan Hafsah jawabannya sama. Keduanya sepakat, ya, Nabi tidak tahu awalnya, keduanya sepakat untuk mengatakan itu maghfir. Nah, kemudian ditambah lagi dengan riwayat bahwa Nabi SAW setelah menikah dengan Maria Al-Qibtiyah, relatif sering ke rumahnya Maria Al-Qibtiyah ini. Dan lagi-lagi ini mengundang cemburu Aisyah dan Hafsah ini. Sampai kemudian mereka sepakat keduanya agar Nabi menceraikan Maria Al-Qibtiyah. Dan desakan yang begitu luar biasa, ya, sampai pada akhirnya Nabi mengatakan bahwa saya haramkan madu, saya haramkan Maria Al-Qibtiyah. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau telah mengharamkan, ya, lima tuharrimu ma halallahu laka, apa yang telah Allah halalkan kepadamu, tabtaghi mardata azwajik, semata untuk mendapatkan keridhaan istri-istrimu. Ya, lalu kemudian melalui ayat itu Allah memberitahu Rasulullah SAW bahwa keduanya sepakat untuk mengatakan hal yang tidak sebenarnya atas diri Nabi. Akhirnya Nabi merujuk ke Maria, Nabi membayar kafarat, dan bagaimana dengan Aisyah dan Hafsah, keduanya diminta bertaubat. Karena itu turunlah surat At-Tahrim yang menjelaskan kisah tersebut. Nah, ini pernak-pernik, ya, kisah Hafsah dengan Rasulullah, dan termasuk juga misalnya ketika Hafsah, ya, dan Aisyah juga sempat memanggil istri Nabi yang lain yang namanya Sofia binti Huyai dengan sebutan bintul Yahud, keturunan Yahudi. Maka sambil menangis, ya, Sofia binti Huyai ini laporan ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu Hafsah menjuluki saya dengan putra Yahudi, keturunan Yahudi. Maka sambil tersenyum Nabi segera mengatakan bahwa wahai Sofia, sungguh kalau engkau tahu, ya, engkau adalah orang yang paling beruntung. Mengapa demikian? Karena ayahmu Nabi, pamanmu Nabi, dan suamimu Nabi. Apa maksudnya? Karena Sofia ini masih keturunan Harun, yang punya paman namanya Musa dan punya suami Rasulullah SAW. Baru kemudian Sofia ini merasa pede, gitu kan, merasa lebih percaya diri daripada yang lainnya. Adapun Hafsah dikisahkan oleh banyak ulama memberikan atau memiliki banyak sekali keutamaan. Beliau adalah orang yang seperti disebutkan qawamah, ya, rajin melaksanakan sholat malam, sawamah, ya, rajin melaksanakan puasa. Fa innaha sawama wa qawama wa innaha zaujatuka fil jannah. Ya, kata malaikat Jibril, raji' Hafsah, kembalilah engkau kepada Hafsah ya Muhammad. Ya, fa innaha sawama, karena Hafsah itu rajin berpuasa, qawama, dan rajin sholat malam. Wa innaha zaujatuka fil jannah, dia adalah surgamu nanti istrimu nanti di surga. Yang kedua, dia adalah salah satu wanita yang paling fasih di antara wanita-wanita Quraisy, seperti ayahnya. Dia adalah wanita yang sangat fasih berbicara seperti ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hafsah juga dikenal sebagai orang yang memiliki kapasitas keilmuan, pemahaman, dan ketakwaan yang sangat luar biasa. Dan ketika ayahnya Omar menjabat khalifah menggantikan Rasulullah dan Abu Bakar, tidak jarang Omar bin Khattab ini meminta pendapat kepada anaknya Hafsah. Termasuk diantaranya, berapa lamakah seorang wanita, ya, wajar siap ditinggal oleh suaminya ketika bepergian ke luar kota. Hafsah juga seorang wanita yang mengemban amanah menjaga mushaf Al-Quran setelah wafatnya Abu Bakar dan ayahnya Omar radhiyallahu anhu. Ya. Dan selain itu juga dia juga merupakan istri baginda Rasul SAW yang diberikan peluang untuk mengajarkan ilmu kepada generasi-generasi setelahnya, sampai kemudian beliau meninggal dunia di tahun 45 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dan dia meriwayatkan, ya, disebutkan ada 60 hadis dari Nabi SAW, 10 diantaranya terdapat dalam kitab As-Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Semoga kita bisa menteladani sosok Hafsah binti Umar ini, seorang istri Rasulullah, putra Umar Khattab yang dikenal memiliki banyak sekali keutamaan. Kita bertemu lagi di program yang sama, tetap bersama program kami Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Saya Happy Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.